khawatir, angkat aja daripada kamu nggak tenang. Nggak usah lah, mataharinya cantik kok, saya bilang gitu. Jalan, pulangnya saya basah kuyup. Cucian saya basah, wes gak karu-karuan. Gelap segelap-gelapnya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan sudah ingatkan, daripada kamu khawatir, saya kasih ketenangan, kamu kok malah nggak malu gitu loh. Langsung saya bilang, oh iya bener ya, harusnya itu dengar-dengaran apa yang sudah Tuhan kasih tahu kayak gitu. Kita lanjut ya. Dan kalau kita membaca firman Tuhan, doa tiap hari ya, saya percaya bahwa kita harus percaya bahwa setiap firman Tuhan itu pasti akan berbekas di dalam hati kita. Kalau perlu kita sembunyikan dia di dalam lubuk hati kita, di bagian terindah, ya, supaya apa? Ketika masukan jahat, ini ya, setiap detik si jahat mengintai hidup kita. Roh jahat ada di sekitar kita yang membuat kita lemah, yang membuat kita bahkan tidak mengenali diri kita sendiri. Jadi sembunyikan firman itu, taruh di tempat yang terbaik di dalam hati kita, sehingga ketika kita menghadapi yang terburuk dalam kehidupan kita, kita pakai itu sebagai senjata kita. Karena iblis itu sama dengan pendusta. Dia ada di sekitar kita setiap hari. Jadi saya cuma bisa membayangkan kalau kehidupan kita tidak kita isi dengan hal-hal atau perkataan dari Tuhan, yang buruk itu yang bakal mengisi. Karena roh jahat yang ada di sekitar kita itu tidak bakal diam untuk membohongi kita. Contoh ya, kebohongan-kebohongan yang sering banget kita percayai, tidak kita sadari. Ini saya dapat di satu renungan ya. Kebohongan yang pertama itu adalah seperti ini. Ini pun terjadi sama saya. Saya gagal dan saya tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Pernah muncul itu dalam hatinya kita. Aduh, saya gagal. Saya semua gagal. Tidak ada yang benar, tidak ada yang becus. Pernah muncul enggak? Dan kita kayak mempercayai, kita kayak mengaminkan, tenanan gagal nih. Tapi sebenarnya di dalam firman, kalau kita baca di Filipi 4 ayat 3, saya baca aja ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya tidak gagal. Karena mungkin saat ini saya bergumul, tapi segala sesuatu dapat saya tanggung karena saya hidup di dalam Kristus. Amin. Jadi kebohongan itu bisa dipatahkan dengan firman yang kita baca. Nah, lanjut lagi, kebohongan yang sering muncul, bahkan itu sering kita tidak bisa membedakan gitu loh. Yang kedua ini, jika Tuhan peduli, mengapa Dia membiarkan kesulitan ini menimpa saya? Wah, kalau ini sering nih. Tuhan mana toh? Saya sulit ini loh, Tuhan bantu mana Tuhan? Ya kan? Itu muncul ya. Saya percaya ini paling sering muncul. Ini sering kalimat ini sering banget keluar dari mulutnya kita, bahkan saya juga, saya akui itu. Tapi firman Tuhan tertulis begini di Roma 8 ayat 28. Yuk kita buka ya, Roma 8 ayat 28. Sudah dapat? Amin. Mari kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Bukan ya, salah ya, benar ya. Dalam kelemahan. Roma 8 ayat 28. Oh ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Ya kan? Jika Tuhan tidak peduli, mengapa Dia membiarkan kesulitannya? Dipatahkan dengan firman Tuhan tersebut. Kalau saya tahu kok Tuhan itu pasti akan bekerja dalam kehidupan saya. Ya. Kalau saya susah hari ini, kalau saya menderita hari ini, berarti Tuhan mau melakukan sesuatu
ada rencananya dia yang harus dia lakukan terhadap saya untuk menggenapi rencana di atas hidup saya dan dunia ini. Paham ya maksud saya? Paham? Agak ribet ya. Jadi ketika saya menghadapi masalah, kok seperti tidak ditolong, firman yang tadi di Roma tadi itu mematahkannya. Dan yang kita ingat adalah Tuhan pasti tolong saya. Kalau tidak ditolong saat ini, berarti ada rencana Tuhan yang mau Tuhan lakukan atas hidup saya untuk menggenapi semua rencananya atas dunia ini. Ya, amin. Kok kayak nggak setuju? Oh, amin. Haleluya. Oke, kebohongan yang ketiga, mungkin banyak ya, cuman ini yang saya temukan ya. Saya akan selalu seperti ini. Wah, kalau ini sering nih. Kita kayak ngejudge diri kita, menghakimi diri saya. Ngene-ngene aja kok. Selalu kayak gini dah. Kalau misalnya, wes kayak gini aja lah wes. Udah kayak nggak ada pengharapan. Jadi itu kita patahkan lagi dengan ayat di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan aja ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi saya akan selalu seperti ini. Saya akan selalu seperti Anneke yang lemas, misalnya contoh, atau Anneke yang pemarah, gini-gini aja. Padahal kalau sudah di dalam Tuhan, ya, firman Tuhan ini bilang kamu tuh udah ciptaan baru, ya, kamu tuh diubahkan.